Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh yang telah menghadirkan zahir dan batin kita di majelis ini, majelis yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wal anbiya'u lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarisul ilma. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang kepada kita, tidak mewariskan harta kepada kita. Lantas apa yang diwariskan Nabi kepada kita? Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus salih, di atas paham para salafus salih, para ulama al-mursyidin, orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yuwarisul ilma, tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir." Siapa yang mengambil warisan Nabi itu, sesungguhnya dia telah mengambil sesuatu yang sangat tepat dan benar untuk kehidupannya. Sambungan hadis itu disebutkan bahwa wa annal malaikah la ajnihatahu li talibil ilmi ridan bima sana'u. Dan malaikat-malaikat Allah itu membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu sebagai keredaan mereka, karena mereka suka akan orang-orang yang mau belajar. Kita ini mau belajar. Mudah-mudahan Allah melalui Allah perintahkan malaikatnya membentangkan sayapnya di atas kita. Iya. Innal alimi wal abid, fadlul alimi wal abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Perumpamaan keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti perumpamaan bulan atas bintang-bintang. Oleh sebab itu kita tidak boleh hanya tekun beribadah, tapi kita tidak memiliki dasar ilmunya dalam beribadah. Oleh sebab itu tingkatan ma'rifatullah itu adalah tingkatan orang-orang yang mengenal, tahu. Secara zahir dia tahu, secara hakiki dia tahu. Dia mengenal Allah.
Oleh sebab itu mursyid-mursyid kita senantiasa membimbing kita untuk mengenal Allah zahiran wa batinan, agar sempurnalah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan pengajian, saya merasa berbahagia malam hari ini. Akhunal kiram, Abang Agus sudah bersama lagi dengan kita di majelis ini setelah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab beliau di perantauan. Mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan Allah. Dan juga ahlan wa sahlan kepada saudara kita, siapa? Namanya Hadi. Hadi ya. Hadi itu adalah artinya hadi, petunjuk. Ya, semoga juga nanti bisa seperti namanya, memberikan petunjuk kepada orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat bergabung di majelis ini. Semoga senantiasa diberkahi Allah hidupnya dan istiqomahkan di atas jalannya. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, seperti mana biasa malam Jumat ini kajian kita adalah kitab Al-Hikam, salah satu kitab tasawuf yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita kaji kitab yang ditulis oleh beliau, mari kita kirim satu Fatihah untuk al-Fatihah dia bila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk pada bab yang ke-35. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabil Hikam Athaiyah fi bab al-khamsu wa salasun. Qala al-muallif aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'ifatin adamur ridha minka anha. Saya ulangi. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'ifatin adamur ridha minka anha. Artinya aslu kulli maksiatin, pangkal segala maksiat, asal segala maksiat, penyebab segala maksiat, wa ghaflatin, dan kelalaian, wa syahwatin, dan syahwat adalah ar-ridha 'anil nafsi, memperturutkan, mengiyakan keinginan hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin adamur ridha minka anha. Dan pangkal asal segala ketaatan
kesadaran dan kesucian, iffah, kesucian, ada ridha minka anha, adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Ya, baik, saya akan menjelaskan. Al-ma'siyatu, maksiat itu adalah segala pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu perbuatan yang melanggar larangan Allah. Kenapa itu terjadi? Disebutkan oleh beliau, kenapa orang bisa bermaksiat? Asal muasalnya adalah ar-ridha anin nafs, memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, wa ghaflatin. Kenapa orang-orang itu bisa lalai dari Allah? Kenapa dia bisa lupa kepada Allah? Kenapa dia jauh dari Allah? Sama saja, ar-ridha anin nafsi. Dia berkeinginan untuk memperturutkan hawa nafsu. Demikian halnya juga wasyahwatin. Kenapa dia bisa mengikuti syahwatnya? Ar-ridha anin nafsi, karena dia juga memperturutkan hawa nafsu. Ya, ini adalah pangkal segala sesuatu. Dan an-nafsu, hawa nafsu ini bukan di luar tubuh kita. Ini sepaket. Ketika Allah menciptakan Adam, disertakan pada diri Adam itu ada akal, ada nafs, ya, ada qalb. Itu ada pada rohaninya, sesuatu yang sifatnya latif, sesuatu yang sifatnya halus. Dia tak nampak, tapi kita rasa. Ya, contoh ini, ya, melihat perempuan yang cantik, itu hawa nafsu pasti ada pada diri kita. Oh, cantik betul loh orang itu. Andai kan jadi istri Allah. Sorry ya. Ada ibu-ibu rupanya. Makanya ibu-ibu kita di sini pakai cadar semua kan? Ya, jangan jangan percaya semua laki-laki yang ada di sini kecuali suami-suaminya. Termasuk saya, jangan percaya. Ya. Saya pernah mendengar cerita Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale. Siapa orang Bugis di sini? Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale ini adalah guru besarnya orang Sulawesi, pendiri Darul Dakwah wal Irsyad. Saya pernah ngajar salah satu cabang pesantren Darul Dakwah wal Irsyad. Ketika beliau menghadiri satu pertemuan ijtima ulama di Jakarta, dan beliau diinapkan di hotel bersama dengan santri dan khadamnya. Di tengah jalan masuk ke kamar hotel itu, di simpang jalan dia melihat ada dua orang wanita cantik. Dan dia tahu, a'udzubillahi min, aku berlindung kepada Allah dari mereka. Ketika dia sudah masuk kamar, dia bilang sama muridnya dan khadamnya, anak-anakku semuanya, andaikan Allah menitipkan satu ruangan kamar ini uang kepada saya, insya Allah selembar pun dia akan terjaga sampai saya mati. Tapi kalau Allah menitipkan dua orang perempuan yang tadi itu sama saya tidak jaga. Maka berlindunglah kepada Allah dari fitnah wanita.
Ini bahayanya. Salah satunya ini baru satu. Dan itu tidak ada pada orang lain saja, ada juga pada diri kita. Maka berhati-hati dengan hawa nafsu. Jangan sekali-kali kita memperturutkan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, satu hawa nafsu yang kamu perturutkan berarti kamu telah memasukkan 7.000 setan di dalam dirimu. Yang akan mampu mengalahkan engkau. Jadi hawa nafsu ini sangat berbahaya sekali. Kenapa orang bisa bermaksiat? Karena dia memperturutkan hawa nafsu. Ya. Kenapa dia main judi online? Karena dia memperturutkan hawa nafsu. Dibuat bayang-bayang sama syaitan begini. Akhirnya apa? Ridha nafsi. Dia memperturutkan hawa nafsu itu. Ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia dikalahkan oleh syaitan. Oleh syaitan. Karena syaitan telah menungganginya. Ini perlu kita berhati-hati dengan hawa nafsu. Ya. Ini maksiat. Ini maksiat. Mungkin insya Allah di tempat kita ini para jamaah tidak akan sampai terjerumus kepada dosa-dosa besar. Tapi dosa kecil kita perlu berhati-hati. Banyak orang tidak akan tertabrak dengan batu besar. Tapi banyak orang yang jatuh karena batu kecil. Terpleset ke dia atau kesandung batu kecil. Nah ini kita perlu berhati-hati. Karena kenapa? Dosa besar ataupun dosa kecil itu akan mempengaruhi batin kita. Akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ya. Akan mempengaruhi kualitas taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempengaruhi kelezatan kita dalam beribadah. Sangat-sangat mempengaruhi kelezatan itu. Ya, maka guru-guru kita senantiasa mengingatkan kita, awasi senantiasa dirimu sendiri dalam gerak-gerikmu. Ya, jangan mengawasi orang terus. Oh, punya diri sendiri tak awasi. Ya, harus kita mengawasi diri sendiri. Maka Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kamu menyangka dirimu itu suci. Sebab kenapa? Kalau kita menyangka diri kita suci, itu adalah juga asal daripada kelalaian. Paham ini? Paham ini? Kenapa kita tidak mau berzikir? Karena kita tidak merasa banyak zikir. Kenapa kita malas mau sholat sunat? Karena kita sudah banyak merasa sholat banyak. Kenapa kita malas lagi bersedekah? Karena kita sudah banyak bersedekah. Kenapa kita malas berbuat amal baik? Karena kita sudah merasa itulah hawa nafsu. Maka ulama mengatakan, awasi dirimu dalam beramal soleh. Habib Ali Alwi Al-Haddad, penulis kitab Ratibul Haddad, ini mengatakan, saya pernah diuji atas hawa nafsuku sendiri dalam berzikir kepada Allah. Suatu ketika saya berniat untuk berzikir kepada Allah, maka saya berzikir sampai pada hitungan 100. Mendekati hitungan 100, hawa nafsu saya mengatakan, sangat gembira aku kalau sudah selesai hitungan sampai 100. Apa kata Habib Ali Habib Ali Al-Haddad? Wahai nafsu, tadi waktu belum sampai 100, kenapa kamu tidak gembira? Kenapa nanti sudah mau selesai kamu gembira? Kenapa ketika kamu berzikir kamu tidak senang? Ada kita begitu? Ada. Ya.
Kalau begitu keinginanmu kamu senang. Maksudnya begini, kenapa pada saat dia berzikir dia tidak merasakan kenikmatan setelah merasakan kebahagiaan ketimbang pada saat dia sudah mau selesai. Artinya hawa nafsu itu senang dia selesai berzikir. Kenapa? Asyaitanu la yuridu anka zikrullah. Syaitan tidak senang kalau kamu berada dalam zikir kepada Allah. Dan hawa nafsu tidak menginginkan itu. Hawa nafsu tidak mau kita ini berada di dalam kendali Allah. Dia mau supaya kita dikendalikan olehnya. Ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidaklah engkau melihat banyak orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. 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 Bukan setan, Tuhan kata Allah. Banyak gak orang jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Banyak sekali. Masuk mungkin kita. Tuhan ini bukan hanya patung, kita tidak nyembah lagi itu, tidak. Kita udah tahu itu syirik. Tapi Tuhan nafsu itu. Kenapa? Tuhan adalah zat yang kita perturutkan. Tapi ketika dihadapkan dengan keinginan hawa nafsu, kebanyakan kita lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu daripada keinginan Tuhan. Mau saya kasih contoh? Mau? Ada orang mau kasih uang antum 1 miliar. Jangan bohong nih. Jangan bohong. Ada orang mau kasih antum uang 1 miliar. Pada saat itu azan berkumandang. Pada saat yang sama, antum mau duluankan yang mana? Mau segera yang mana? Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan. Kalau sudah begitu, syirik kita kepada Allah, tidak akan kita bisa masuk surga. Akan keluar kita dari kalimat la ilaha illallah. Ini bahayanya. Ini belajar ma'rifatullah itu ini. Bukan sekedar omong. Ini belajar ma'rifatullah itu ini. Pertama, yang kedua, kamu bersegera yang mana? Saya mau tanya, antara azan dengan orang mau kasih uang 1 miliar, mau segera yang mana? Datangin orang itu atau datangin Allah? Jangan bohong. Mau saya kasih ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu untuk melaksanakan perintah Allah, sholat. Bersegera, cepat-cepat maksudnya. Kenapa kita ini tidak bersegera kepada Allah, tapi uang yang 1 M mau dikasih sama kita, kita bersegera mendatanginya? Di mana iman kita kepada Allah? Ini bahaya sekali ini. Maka ini perlu kita belajar ma'rifatullah itu untuk menyingkirkan semua ilah-ilah kecuali Allah. Itu yang dimaksudkan dengan zikir la ilaha illallah. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak melihat Allah. Ini biar tak ngantuk kan? Kok bisa sampai begitu, Ustaz? Memang begitu kenyataannya. Oh, kalau orang mau kasih uang kita 1 M, cepat kita ke sana. Tapi Allahu Akbar. Tak dululah. Kenapa bisa jadi kayak gini? Orang yang makrifat kepada Allah. Ya. Kenapa? Ini perlu dijawab ini sendiri-sendiri. Kenapa? Karena masih dalam dirinya ar-ridha anin nafsi, masih menuhankan hawa nafsunya dari dalam dirinya. Keluarkan itu. Keluarkan. Ya. Belajar kita untuk menuhankan Allah yang sesungguhnya.
Ya, belajar. Kenapa orang bisa lalai dari Allah? Tadi yang sudah saya katakan. Apa yang kamu dapat dari Allah? Apa yang kita dapat dari Allah? Kalau kita memang betul-betul ma'rifat kepada Allah, Allah yang kasih kita angin, Allah yang kasih kita kesehatan, Allah yang kasih kita rezeki. Kenapa kita bisa lalai kepada Sang Pemberi? Ya, Masya Allah. Walladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Ya Allah yang beri kepada kita itu semua. Kenapa kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tidak ma'rifat kepadanya. Itu aja. Yang kita ma'rifat adalah hawa nafsu kita. Ya, yang kita ma'rifat adalah memperturutkan apa yang ada di dalam hawa nafsu kita ini. Makanya betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta hawa tab'an bima jitu bihi. Tidak sempurna iman kamu sebelum nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa ini. Makanya diajarkan kita sama guru-guru kita, itu ada isyarat makan ketika kita suluh hanya makan nasi. Kita belajar untuk mengendalikan perut. Kenapa kita harus berkhalwat mengendalikan mata? Kenapa kita bersunyi diri tidak bersama orang banyak, mengendalikan pikiran, mengendalikan omongan? Ini semuanya. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, apa yang terjadi pada diri kita? Saya mau tanya, apa kedahsyatan yang ada pada diri kita? Kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat sunnah, kita jaga kita punya wudu, kita bisa puasa dengan tertib, kita bisa berzikir sampai 70.000 kali. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sudah buat KO kita punya nafsu. Kata Ali Al-Haddad mengatakan, wahai nafsu, aku tadi waktu zikir 100 mau 90 kamu tidak senang. Tapi begitu kamu mau saya selesaikan 100, kamu senangnya minta ampun, maka kamu akan ku tambah 1000. Tambah lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 1000. Mau dekat 1000, senang lagi hawa nafsu. Apa kata dia? Oh nafsu kamu senang lagi, ku tambah 10.000. Keok itu hawa nafsu. Ya, sampai kakinya dikedepankan, miring sana, miring sini. Hah? Tapi hajat-hajat orang-orang yang 3 hari aja suluhnya dipenuhi Allah, abrakadabra dia punya karomah di situ terjadi. Itu yang aneh. Kenapa? Karena dekat dia dengan Allah pada waktu itu. Kalau Nabi terima wahyu, dia menerima ilham-ilham Rabbani dalam qalbunya. Enak dia sholat. Sholawat aja dia langsung nangis sejadi-jadinya. Zikirnya syahdu, menangis zikirnya. Kenapa itu terjadi? Karena kengok hawa nafsu dibuatnya. Dia hawa nafsu membuat kita lalai dari Allah Ta'ala. Itu asalnya kata beliau. Dan memang betul. Ya. Yang ketiga, wasyahwati. Kita memperturutkan syahwat ini juga karena ar-ridha an-nafs. Syahwat makan, syahwat sama istri, syahwat tahta, syahwat dunia, ini syahwat semuanya. Padahal kalau kita makan sedikit aja. Ya, uang yang kita punya pun juga tidak akan kekal. Yang kekal itu yang kita sedekahin. Tapi kata nafsu kita, jangan banyak-banyak nanti habis duitmu. Sedekah seadanya aja. Nah, ini dia ini yang diteropong sama ulama-ulama ahli qalbu, supaya kita berhati-hati di sana. Ya. Maka kata beliau selanjutnya, perhatikan
perhatikan nafsumu masing-masing. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat wa ma ubarri'un nafsa innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari hawa nafsuku. Sesungguhnya nafsuku ini menggiring aku untuk melakukan keburukan. Illa marrahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Apa nafsu yang dirahmati Allah? Ini harus kita sampai pada tingkatan selanjutnya. Yang pertama, nafsul lawwamah, nafsu yang penyesalan diri kita. Habis berbuat dosa, nyesal. Habis buat salah, nyesal sekali. Itu nafsul lawwamah. Jangan berhenti sampai di situ. Naikkan lagi, nafsul mutmainnah. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsul mutmainnah ini bisa dicapai tiada lain dan tiada bukan hanya dengan jalan zikrullah. Ala innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya kata Allah, ini bukan saya ngomong. Kalau saya diamak, apa Ustaz bilang hanya berzikir kepada Allah hati tenang? Buka itu Quran itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka itu akan tenang bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Kadang-kadang kita datang ke majelis tidak menenangkan kita. Kenapa? Di majelis itu tidak mengingat Allah. Majelis apa saja. Tapi kalau itu majelis zikir, majelis ilmu yang mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tenang. Ya, insya Allah akan tenang. Mau utang segapok, tenang aja bawaan. Mau masalahnya besarnya minta ampun, tenang aja sudah. Mau bagaimana lagi? Ya, diserahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita tengok langit ini, asku hazni ilallah. Sesungguhnya beban beratku ini ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Aku kembalikan kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kan? Jadi orang-orang yang ada hatinya zikir kepada Allah pasti tenang bawah. Pasti tenang bawah. Kalau kita kerasa khusyuk dalam kehidupan ini, nggak ada zikir dalam hati kita tuh, ya, gampang sekali kalau mau menengok diri kita ini ada zikir atau tidak, gampang sekali, ya. Nggak ada manusia yang tidak punya cobaan, bang. Nggak ada manusia yang tidak punya masalah, bang. Nggak ada manusia yang tidak punya tantangan dalam hidup, itu udah pasti. Tapi bagaimana dia memanage? Salah satunya manajemen masalah itu adalah, saya pernah katakan, di tauhid rububiyah, bahwa hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalah kita. Manusia nggak ada yang bisa selesaikan. Hatta dokter hanya wasilah. Ya, manusia hanya wasilah. Tetapi yang bisa selesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Wa aslu kulli ta'atin, dan pangkal muasal, asal muasal ketaatan itu adalah wa yaqzatin wa ifatin, kesadaran, ketaatan dan kesucian adalah tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Maksudnya gini, jangan kita puas dalam beramal soleh. Jangan. Kalau kita puas dalam beramal soleh, disitulah masuk celahnya syaitan.
Disitulah masuk celahnya syaitan mengobrak-abrik kita. Ya, jangan hanya puas dengan sholat 5 kali sehari semalam wajib. Banyak sujud kepada Allah, banyak sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, ya. Sholat tasbih kalau bisa dilaksanakan. Oh, lama itu kalau sholat tasbih. Ya, coba, ya. Jangan pernah puas dengan amal sendiri. Kalau kamu puas, kita terjerumus pasti. Awasi diri sendiri, ya. Kita awasi, ya. Kita awasi. Saya sampaikan tadi itu, bahkan dalam sholat saja, dalam sholat aja. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia sholat dia malas-malas. Allah. Allah. Ini malas betul lah. Kenapa diri ini malas betul sholat ya? Kenapa ini? Oh, ada kata Allah dalam Al-Quran, itu adalah salah satu bibit kemunafikan dalam hati bercokol. Kalau ada bibit kemunafikan itu membuat kita malas sholat. Tapi kalau itu terkeluar, kita merasakan lezatnya, lezat zikir, lezat ibadah. Kita nak mau lama kita punya ruku, kita nak mau lama kita punya sujud, kita mau lama kita punya zikir, kita tidak puas. Ya. Bahkan kalau orang bertanya, sudah banyak zikirmu ya? Kita pasti bilang, mana ada, belum ada apa-apanya saya punya amal. Kenapa? Karena kita melihat sedikitnya amal dengan besarnya rahmat Allah. Sedikit sekali dengan pemberian Allah yang Allah kasih sama kita, sedikit sekali kita beramal. Ya, maka kita harus mencurigai diri kita sendiri. Ya, mencurigai diri kita. Mohon maaf, saya pribadi kalau datang itu bisikan syaitan, ini saya tidak memuji diri saya. Saya menyampaikan ini tahadus, ya, untuk membicarakan sesuatu agar kita belajar ngawas. Kalau saya mulai sudah malas zikir, malas ngaji, malas sholat, ada perasaan itu. Kalau dalam istilah futur, datang itu penyakit dalam hati kita. Kenapa saya malas ya? Ada dua. Yang pertama, dosa yang saya buat mungkin, ya. Atau yang kedua, apa yang kedua? Dalam diri saya sudah merasa hebat. Kata Nabi SAW, berlindunglah kamu kepada Allah dari a'jabun nafsi, ujub dengan amalmu. Ujub, penyakit ujub ini penyakitnya iblis. Ujub, itu banyak amalku ini cek. Udah banyak amalku ini, nggak usah dulu lah. Jangan, itu tipu daya syaitan. Ya, jangan. Ya, bahkan kita mesti takut, jangan-jangan amal kita ini sedikit. Ini berbicara syariat, berbicara makrifat jauh lebih lagi, berbicara hakikat jauh lebih lagi. Apa hakikat yang kita rasakan? Kamu tidak akan merasakan lezatnya berzikir. Itu yang Allah cabut. Yang pertama yang Allah cabut pada diri kita adalah kenikmatan dalam ibadah. Itu yang pertama sekali Allah cabut. Kalau sudah tidak ada itu sudah azab bagi kita para salikin. Apa dulu saya enak betul, sekarang tidak enak ya? Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Ini dia. Kenapa? Tadi itu kelalaian kita. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Yang lalai.
Ini karena kita berbicara di ranah spiritual ini ya, makanya ya saya sampaikan yang spiritualisme. Kalau mau bicara masalah bisnis ya bicara sama Bang Mama, sama Bang Maria, ya. Kalau bicara organisasi ya bicara sama siapa. Kalau bicara masalah dunia ya kalian lebih paham dari saya. Dia berbicara masalah spiritual, kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan kalam-kalam ulama-ulama kita. Ini nasihat dari Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang guru mursyid tarekat Syaziliyah. Dan ini menjadi rujukan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dan ini dia memberikan wanti-wanti kepada para salikin, kepada murid-murid yang menempuh jalan thariqah. Jangan sampai kamu memperturutkan dirimu sendiri, memperturutkan hawa nafsu yang ada pada dirimu, ya. Karena tidak adalah hawa nafsu ini kecuali membuat kita jauh dari Allah. Jauh dari Allah, Bang. Ya. Mau saya kasih contoh. Ya. Kecil aja sebenarnya. Kecil. Kamu ngejar-ngejar uang sampai kamu lupa sama Allah. Bagaimana sholat? Berkualitas gak? Ini mohon maaf. Sama kita sama. Ya. Dan itu susah sekali. Susah sekali. Terkecuali orang yang melihat Allah. Kalau begitu tidak usah kerja. Ada hadisnya. Siapa yang amanah, yang jujur dalam berdagang, kata Nabi, akan bersama-sama dengan satu majelis dengan para nabi, syuhada, as-solihin. Kenapa? Kata ulama, karena dia berjualan atas ingatannya kepada Allah. Jadi kalau orang bilang orang jualan gak ingat kepada Allah, salah itu. Karena orang-orang yang amanah, yang jujur dalam berbisnis, Allah akan jadikan dia satu majelis dalam surganya Allah. Subhanallah. Artinya apa? Pada saat dia berdagang, dia ingat sama Allah. Jadi zikir itu tidak hanya di ruang tertutup khalwat. Justru manifestasi zikir ada dalam kehidupan nyata. Mampukah sholatmu itu merealisasi dalam kehidupan? Mampukah zikirmu itu merealisasi dalam kehidupan? Orang yang zikir kepada Allah, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Tapi kalau orang yang tidak ada zikir kepada Allah, halal, haram, hantam. Kenapa Ustaz? Aduh, jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja susah dicari. Ini dia itu ya. Jadi saya sampaikan sebagai satu nasihat untuk saya pribadi dan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan nafsu kita masing-masing. Jangan sampai kita terpedaya oleh diri kita sendiri, karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan salah satu amanah nafsu yang diberikan Allah kepada kita. Nafsu ini adalah amanah. Caranya bagaimana? Letakkan nafsu itu pada tempat yang mutmainnah. Gimana ceritanya? Contoh, saya kasih contoh gini. Contoh yang mudah. Contoh, kamu dengan selingkuhan misalnya. Misalnya ini ada orang yang selingkuh misalnya, berhubungan sama seperti melayani suami istri. Tenang enggak? Tapi kalau sama istri tenang enggak? Tenang. Satu nafsu apa? Amaratul bisu. Satu nafsu apa? Mutmainnah. Kamu tenang bersama dengan istrimu. Itu contoh yang zahir. Amin. Artinya nafsu itu kamu giring kepada sesuatu yang diridhoi Allah.
maka kamu akan memperoleh ketenangan. Emangnya kamu baca doa berhubungan kalau sama selingkuh, pakai itu ayat, pakai itu Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Pakai itu enggak, doa itu enggak kalau berhubungan sama selingkuh, Ada enggak? Coba tanya sama orang-orang yang berhubungan biologis sama bukan istrinya, dia pakai doa itu enggak? Tapi kalau sama istrinya dia pakai doa itu enggak? Dia pakai. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, hindarkanlah syaitan di dalam hubungan ibadah kami berdua ini. Terus sama selingkuh mau pakai kayak gitu doanya? Tidak mungkin. Ini, kamu makan yang halal tadi ya? Emangnya kamu pakai baca bismillah sama makan babi? Bismillah, pakai enggak? Ini kamu tahu nih, uang yang kamu curi ini kamu tahu nih, ya kan? Ini uang kamu curi. Terus ini uang yang kamu cari dengan jerih payah keluar keringat. Ini kamu pakai baca doa enggak makan yang satu ini dengan yang satu ini? Ini kamu mau makan barang yang kamu curi, kamu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Apa artinya itu? Ya Allah, berkahilah makanan yang aku habis curi ini. Cocok enggak? Kan enggak cocok. Ini dia, ini nafsu yang disebut dengan mutmainnah itu akan tenang kalau disesuaikan dengan syariat dan tuntunan Allah. Di mana di situ akan mendatangkan keberkahan. Di keberkahan itulah akan mendatangkan tumakninah dalam diri kita. Maka naik nafsu dari nafsu lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Karena di segala aspek kehidupan kita, kita membawa Allah. Tidak hanya di ruangan 4x4 atau 3x3 atau di ruangan kelambu kita berzikir, tidak. Semua aspek kehidupan kita ala lillah wallah billah, atas Allah, untuk Allah, dan bersama dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.